Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu mengenai teknik dan contoh instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 yang beranggotakan pertama Syabila Ariyanti, kedua Syarifah Nazihah, ketiga Tila Febrianawati. Di dalam teknik dan contoh instrumen penilaian dalam kurikulum 2013, yaitu di sini dijelaskan mengenai pengertian teknik penilaian, penilaian aspek spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan dalam kurikulum 2013, dan tentunya ada juga contoh format penilaian aspek spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan dalam kurikulum 2013. Baiklah, di sini akan disampaikan oleh Syabila Ariyanti, yaitu pengertian teknik penilaian. Yang pertama adalah pengertian teknik penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Depdiknas 2001 menyebutkan bahwa penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang dicapai siswa, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan, perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan ulangan kenaikan kelas. Sedangkan teknik penilaian merupakan metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi tentang proses dan produk belajar peserta didik. Teknik penilaian yang dapat digunakan adalah tes tulis, observasi, tes praktik, penugasan, tes lisan, penilaian portofolio, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Pada kurikulum 2013 atau K13 ada 3 aspek penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian spiritual. Pembahasan yang kedua yaitu penilaian aspek spiritual, sosial, kognitif atau pengetahuan dan keterampilan dalam kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dan sosial. Pengembangan domain sikap pada kurikulum tahun 2013 terdapat 2 sikap yang harus ditanamkan dan dikembangkan, yaitu sikap spiritual yang terdapat pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial yang terdapat pada kompetensi inti 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, yang menjelaskan bahwa untuk menilai domain sikap ini, baik sikap spiritual maupun sosial, terdapat 3 cara, yaitu melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang pertama, penilaian melalui observasi bertujuan untuk merekam perkembangan sikap siswa melalui pengamatan, baik sikap siswa terhadap mata pelajaran atau sikap terhadap hal umum. Misalnya saja mengamati sikap siswa mengenai kedisiplinan, kejujuran, kerjasama atau ketekunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang berkembang akibat bergesernya sistem pembelajaran dari yang awalnya pembelajaran itu berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, penilaian antar teman atau penilaian teman sebaya merupakan kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk menilai teman sebayanya, atau mereka diberi kesempatan untuk saling menilai antar teman sebayanya.
Pada penilaian sikap ini terdiri dari dua penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap utama dan yang kedua penilaian sikap penunjang. Pada penilaian sikap utama dilakukan melalui observasi oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan sosial, guru bimbingan konseling, dan wali kelas selama 1 semester. Sedangkan penilaian sikap penunjang terdiri dari penilaian diri dan penilaian antar teman yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali selama 1 semester. Yang kedua, penilaian kognitif atau pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian pengetahuan menggunakan teknik tes tulis dapat menggunakan berbagai jenis penilaian seperti benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Yang kedua, penilaian menggunakan tes lisan dapat dilakukan dengan kuis atau tanya jawab. Sedangkan penilaian melalui teknik penugasan dapat dilakukan dengan tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok di dalam satuan pendidikan atau di luar sekolah. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan cara-cara seperti: pertama, penilaian untuk kerja, yaitu penilaian untuk mengamati kegiatan siswa dalam menerapkan sesuatu yang dapat diamati, seperti untuk kerja dalam melaksanakan sholat, membaca puisi, membaca surat-surat pendek, praktik olahraga, berpidato, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penilaian proyek, yaitu penilaian yang diberikan kepada siswa dalam melaksanakan tugas dalam waktu tertentu untuk mengukur pemahaman siswa dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga yaitu penilaian produk. Penilaian hasil karya siswa misalnya berupa hasil karya berupa lukisan, kaligrafi, membuat kue, membuat alat musik, alat kebersihan, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.